Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jemaah yang sangat berbahagia, alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita sudah sampai pada ayat ke-20 dari surat Muhammad. Ya, kalau kita membaca dari awal surat Muhammad ini, kalau kita mendengarkan surah Yusuf, maka yang terbayang adalah cerita tentang Nabi Yusuf. Ya, kita membaca surah Hud, maka di dalamnya ada kisah Nabi Hud. Kita membaca surah Yunus, di dalamnya ada kisah Nabi Yunus. Ya, dan beberapa surah lain yang bernama dengan nama Nabi. Tapi surah kita ini, ya, kita tidak mendapatkan dari awal sampai sekarang ini bagaimana ceritanya Nabi SAW. Tidak ada. Ya, karena yang ingin disampaikan di dalam surah ini adalah bagi mereka yang disebutkan di dalam ayat-ayat awal surah ini, ya, inti daripada Muhammad SAW adalah menjadi pengikutnya. Makanya Allah mengatakan di ayat kedua, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang beriman dan beramal soleh dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Muhammad dan sungguh itu adalah kebenaran, maka Allah akan memberikan kafarah atas dosa mereka. Jadi inti daripada surah Muhammad ini adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ceritanya yang lebih didahulukan. Tapi ketika kita menganggap diri kita pengikut Muhammad, maka lihatlah ayat-ayat ini tentang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta balasan-balasannya. Serta kita mengingatkan lagi bahwa surah ini diturunkan setelah perang. Masih ingat? Surah ini diturunkan setelah perang Badar. Perang Badar sebelum perang Uhud. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Nah, setelah terjadinya perang Badar ini, maka berkatalah orang-orang beriman pada ayat ke-20, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Berkata orang-orang beriman, seandainya ada surah yang diturunkan. Ya, ada surah yang diturunkan, fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Kalau ada surah yang diturunkan, ya tentu ini sebelum diturunkannya surah ini, perkataan orang-orang beriman, maka jika disebutkan di dalam surah tersebut adalah perkara al-qital, perang. Ya. Kenapa terasa semangat untuk berperang? Karena sahabat yang tidak sempat ikut di perang Badar, itu mereka ingin agar ada lagi ayat yang turun untuk mereka berjihad. Karena tidak sempat ikut perang Badar, karena perang Badar itu memang bukan perang sebenarnya, tapi hanya untuk menghalang-halangi kafilah dagang Quraisy, bukan untuk berperang, tapi akhirnya terjadi perang. Jadi mereka yang tidak sempat ketika itu ikut perang berkata, semoga Allah turunkan surah untuk berperang lagi. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ketika turun surah Muhammad, maka orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maka engkau akan melihat mereka seperti orang yang mau mati. Jadi kalau ada surah yang di dalamnya perintah untuk berperang, orang beriman itu semangat, tapi orang-orang munafik itu seperti mau mati. Ya, makanya di sini luar biasa Allah mengatakan, ya, ra'aital ladzina fi qulubihim marad. Engkau akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit di dalam hati itu dia akan muncul dalam bentuk kemalasan. Tadi penyakit dalam hati itu akan muncul dalam bentuk kemalasan. Di antaranya ketika turun perintah perang, maka orang-orang munafik itu sepertinya kurang semangat hidup. Kenapa? Karena orang berperang itu seperti menjual nyawa. Ya, seperti menjual nyawa. Yanzuruna ilaika nazarul maghsyyi alaihi minal maut. Pandangan mereka kepadamu wahai Muhammad, itu orang munafik seperti orang mau pingsan. Sudah terputar matanya. Saking kerasnya itu namanya perintah perang buat orang-orang munafik. Ya, fa'aula lahum. Ya, sungguh itu adalah sesuatu yang berhak mereka lakukan, tetapi
dalam pemahaman ulama kita fa'aula lahum, maksud di sini adalah fawailul lahum, maka sungguh kecelakaan buat orang-orang munafik ini. Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ta'ah itu ketaatan, qaulun ma'ruf perkataan yang sudah dikenal secara luas. Artinya apa? Orang-orang munafik itu kalau ada perintah perang, maka ta'ah, ketaatan mereka itu jangan harap ketaatan mereka, karena mereka saja turun surah mereka sudah mau pingsan. Bagaimana lagi ikut perang? Makanya kan setelah perang Uhud, pada perang Uhud itu ada 1.000 kaum muslimin yang dari Madinah menuju ke Uhud, itu di perjalanan pulang 1/3 dari pasukan 300. Itu orang munafik. 1/3 dari pasukan itu kembali ke Madinah. Itu kan salah satu bentuk bahwa ta'ah, ya, ketaatan mereka itu angin-anginan saja. Orang munafik itu ketaatannya kelihatan, ya. Kalau dia makanya kalaupun sholat bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, berdiri juga malas-malasan. Kalau disuruh berbaris juga untuk masalah kayaknya antara hidup dan mati. Jadi kelihatan orang-orang munafik itu dari beberapa gelagat mereka. Wa qaulun ma'ruf, dan perkataan mereka itu ketahuan, ya. Fa idza azamal amru, ya, jika Allah Subhanahu wa taala betul-betul sudah mewajibkan sebuah perkara, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau mereka jujur, mau betul-betul jujur mau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hal yang luar biasa buat mereka. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, orang yang tidak ikut dalam perintah jihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sama dengan kasusnya yang terjadi pada perang Tabuk. Ada sekitar 70 orang munafik yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 70 orang munafik yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mencari-cari alasan bahwa istri saya, anak saya, itu disampaikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengorek-ngorek semuanya, tapi Nabi tahu mereka orang munafik. Nabi tahu mereka munafik, tapi tidak mau kemudian mengorek, kamu memang ini dusta. Tidak. Tapi Nabi hanya mendengarkan, dan Nabi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. In tawallaitum, orang yang tidak ikut atau berpaling, at-tawalli, in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Orang yang berpaling dari berjuang di jalan Allah itu seperti berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang yang tidak berjuang di jalan Allah, dia seperti membuat kerusakan di muka bumi. Antufsidu fil ardi, itu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wa tuqatti'u arhamakum, dan tidak ikutnya mereka dalam jihad itu, dalam perang menghadapi kaum kufar, maka itu akan membuat mereka, karena orang munafik dengan orang-orang kufar itu mereka punya hubungan. Ya, kalau sekarang mungkin SMS atau chatting, orang munafik itu chatting dengan orang-orang kufar. Saya sebenarnya ini disuruh ikut perang, tapi saya tidak mau karena kita kan ya, kita kan satu geng ini. Nah, jadi wa tuqatti'u arhamakum, di antara pemahaman ulama kita bahwa mereka ketika tidak perang itu, ya, mereka berharap agar tidak merusak hubungan mereka dengan orang-orang kafir. Ya, ini diantara pemahaman ulama kita. Diantaranya juga adalah merusak hubungan dengan kaum muslimin, karena ya kaum muslimin itu adalah keluarga-keluarga mereka dari nasab di Madinah. Ulaika alladzina la'anahumullahu, mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat mereka, fa asammahum, maka Allah Subhanahu wa taala menulikan pendengarannya, wa a'ma absarahum, dan membutakan pandangannya. Sekali lagi, tidak tuli secara zahir dan tidak buta secara zahir, tapi guna dari pendengaran itu apa, guna dari penglihatan itu apa, itu yang tidak ada. Ada matanya, ada telinganya, tapi seperti tidak ada gunanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata yang buta, tapi mata hati yang buta. Ya, tapi ini kalau kita ada perintah kemudian kita bermalas-malasan, kita melihat ketaatan tapi seperti kita buta. Kenapa? Kita seperti tidak ikut dengan
dengan kegiatan yang jelas-jelas kebenarannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau ada kunci yang membuat hati mereka tidak terbuka? Nah, ini diantara ayat tadabbur di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada 4 ayat tadabbur. Di dalam Al-Qur'an ada 4 ayat yang memerintahkan untuk tadabbur. Di antaranya ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau mereka memiliki kunci? Ada kunci yang menghalangi hati mereka untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama. Kemudian ada juga di surah An-Nisa sama dengan ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka, dan itu juga masalah perang di sana. Di surah An-Nisa itu juga masalah orang munafik yang berkaitan dengan perang. Jadi salah satu ciri orang itu mentadabburi Al-Qur'an pada ayat-ayat seperti ini adalah ketika ada panggilan yang syar'i masalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, cara kita mentadabburinya adalah dengan ikut di dalam barisan jihad yang betul-betul, jika itu adalah jihad yang syar'i. Innal ladzina irtaddu, orang-orang yang murtad, orang-orang yang kembali, ala adbarihim, yang lari, ya, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, orang-orang yang telah mendapatkan penjelasan yang terang benderang di depannya, kemudian dia berpaling, ya, sungguh setan yang memutarbalikkan fakta itu di depan mata mereka. Tapi ini supaya kita juga tidak terlalu suuzon sama ikhwah, tidak suuzon juga sama saudara-saudara kita. Jadi kalau ada dosa atau ada pelanggaran yang dilakukan oleh ikhwah kita, saudara kita, tetangga kita misalnya, jangan langsung menyalahkan saudara kita. Yang disalahkan itu setan. Saudara kita tuh mau baik, tapi karena setan yang terlalu kuat untuk godaan itu, ya. Makanya ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di dalam surah Yusuf. Ya, disebutkan di dalam surah Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar di Mesir, sudah mendapatkan kekuasaan, sudah berada pada posisi, ya, mampu untuk melakukan sebuah hal yang besar di Mesir ketika itu, maka datanglah bapaknya, ya, datanglah saudara-saudaranya yang membuang beliau dulu di sumur yang jauh di padang pasir. Harusnya pada saat itu kesempatan untuk balas dendam. Datang semuanya di depannya ini, ya, yang dulu berbuat hal yang tidak benar, ya, berbuat kebohongan, ya, di depan bapaknya. Sekarang saatnya sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu benar, dan kalau orang yang ingin balas dendam ingin menampakkan bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu salah. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Yusuf itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad ja'akum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Jadi ketika Nabi Yusuf sudah di atas singgasana, kemudian saudaranya dibawa, kesempatan untuk memperlihatkan kesalahan mereka dulu, tapi ternyata Nabi Yusuf tidak. Ya, Nabi Yusuf tidak ingin menampakkan kesalahan itu. Seorang yang mulia itu tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan. Orang yang mulia, orang yang jiwanya besar, itu tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan terlalu detail. Ya, Nabi Yusuf sudah berada pada posisi yang luar biasa. Ya, kemudian beliau mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mendatangkan kalian ke negeri Mesir, ya, mim ba'di, yang mana seluruh proses kehidupan kita ini terjadi karena apa? Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, semua proses panjang ini saya menjadi penguasa di Mesir itu melewati proses yang tidak mudah, dan itu terjadi karena apa? Setan yang mengacak-acak hubungan saya dengan saudara saya. Bayangkan, tidak menyalahkan saudaranya, jelas-jelas saudaranya yang iri, jelas-jelas saudaranya yang membuang Yusuf, membuat kebohongan, tapi seorang yang berjiwa besar tidak.
menyalahkan itu bukan saudara, yang disalahkan setan. Kalau begini cara kita Pak hidup dengan saudara kita, aman dunia sebenarnya. Ya, mim ba'di an nazagha syaitanu, setelah setan mengacak-acak, mengobok-obok hubungan saya baini wa baina ikhwati, dengan saudara-saudara saya. Saudaranya di bawah ini sudah pasrah, apapun yang Yusuf lakukan silahkan. Tapi karena kebesaran jiwa itu apa? Setan yang buat masalah, bukan kalian. Kira-kira jelas-jelas ini tetangga saya, memang Ustaz dia yang buang sampah depan rumah saya, dia memang yang buat masalah di depan pagar. Ya, tapi kebesaran jiwa itu, ketika ada kebesaran jiwa dalam hati, maka dia akan mengatakan tidak, itu bukan saudara saya, yang melakukan itu setan, tidak mungkin saudara saya begitu. Ya, kalau kita ingin berjiwa besar. Jadi min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum, sungguh setan yang justru memalingkan mereka dari kebenaran, wa amla lahum, dan membiarkannya orang-orang munafik itu dalam kesesatan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya, hal tersebut terjadi, orang-orang munafik melakukan itu karena mereka menaati orang-orang kafir pada beberapa hal. Wallahu ya'lamu israrahum, karena orang munafik dan orang kafir itu memiliki banyak kesepakatan. Ya, memiliki banyak kesepakatan. Ya. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya, kalau orang munafik itu lari dari medan perang, tidak mau ikut dalam barisan perjuangan, maka ketika mereka mati, orang-orang munafik itu akan diberikan balasan dengan apa yang mereka takutkan selama mereka hidup. Apa balasannya? Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah, ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat, orang munafik dicabut nyawanya oleh malaikat, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka tinggalkan dan lari darinya ketika hidup. Apa itu? Yadribuna wujuhahum, malaikat akan memukul wajah mereka. Artinya kalau orang perang itu ya kena pukulan, kena hantaman, itu yang mereka dulu hindari, tapi ketika mereka diwafatkan oleh malaikat, mereka dihabisi oleh malaikat, dipukul. Ya, artinya kalau tidak dapat di medan perang, dapat di ujung hayat insya Allah. Jadi mau lari di sana, tidak akan lari di sini. Ya, itu yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kalian lari, maka Allah akan menghantam ya bagian punggung mereka. Yang mereka kalau lari cuma punggung kelihatan, Allah akan pukul, malaikat akan pukul dengan keras punggung mereka ketika mereka dicabut nyawanya. Jadi yang mereka takutkan selama ini akan dapat juga di ujung hayat itu. Dzalika bi annahum taba'u ma askhatallahu, itu karena mereka melakukan apa yang membuat Allah murka dan membuat amalan mereka terhapus. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Ya, apakah orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya itu merasa bahwa Allah tidak akan mengeluarkan informasi itu dari dalam diri mereka? Ya, walau syaa la arainakahum walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Jangan pernah orang-orang munafik menyangka bahwa informasi yang mereka sembunyikan rapi di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam hati-hati mereka, itu tidak akan dikeluarkan oleh Allah. Allah akan keluarkan informasi yang tersembunyi itu lewat, dalam perkataannya Utsman bin Affan, ya, disebutkan bahwa ma asarra abdun sariratan, tidaklah seorang hamba itu menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Tidak seorang hamba menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, illa, kecuali ya azharahu Allahu ala qasamati wajhihi wa falatati lisanihi. Itu kata Utsman bin Affan. Seorang yang menyembunyikan perkara dalam hatinya, apalagi dia orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan informasi itu lewat lekuk-lekuk wajahnya. Ya, kalau orang senang itu lekuk wajahnya senang. Tapi kalau orang yang benci, ada juga itu lekuk-lekuk wajahnya. Ada mimik dari seorang itu yang kalau benci kelihatan mimik bencinya. Kelihatan itu.
Betul tidak dia katakan saya benci, tapi dari mimik wajahnya itu kelihatan. Atau falatati lisanihi, atau kadang dia mengucapkan sesuatu tanpa sadar yang dia sembunyikan. Ya, kan biasa Pak, kalau ada sesuatu yang disembunyikan itu tiba-tiba muncul tanpa sengaja oleh orang yang menyembunyikannya. Bicara akhirnya apa? Muncul keluar apa yang disembunyikan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada orang munafik bahwa ya jangan kira kalian akan menyembunyikan dengan rapi, kami akan keluarkan itu dengan cara yang luar biasa. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan engkau akan mengetahui orang munafik itu dari cara mereka yang berbicara yang memutarbalikkan fakta. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui amalan-amalan kalian. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sekali lagi, surah Muhammad ini surah yang tidak menceritakan tentang biografi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi menceritakan bagaimana konsekuensi mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi mengikuti Muhammad adalah wala nabluwannakum, kami akan menguji kalian. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada ujian yang menimpa mereka. Wala nabluwannakum, kami akan menguji kalian sampai tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, siapa yang sabar, dan kami akan menguji apa yang menjadi berita-berita yang ada dalam kehidupan kalian. Innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah, orang-orang kafir dan wasaddu an sabilillah, menghalangi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, wasyaqqur rasul, dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas petunjuk kepada mereka, la yadurrullaha syai'a, tidak ada bahaya yang mereka berikan. Ya, orang kafir, orang yang menginginkan mudarat kepada umat ini, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memberikan mudarat sekalipun. Wa sayuhbitu a'malahum, dan Allah akan menghapuskan amalan-amalan mereka, menghapuskan perencanaan-perencanaan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ini peringatan buat kita semua. Kalau kita sudah beramal, usahakan jaga amalannya, jangan dibatalkan. Ya, usahakan jaga amalannya, jangan dibatalkan. La tubtilu a'malakum, jangan membatalkan amalan kalian, entah dengan menceritakannya untuk dianggap sebagai orang yang punya kelebihan, atau dengan sombong dengan apa yang kita lakukan, atau kita di tengah jalan membatalkan amalan kita sendiri. Contohnya orang munafik ikut perang kemudian pulang, itu kan membatalkan amalan. Ya, membatalkan amalan. Ini juga menjadi dalil. Ya, ini juga menjadi dalil bahwa ketika melaksanakan sholat, ya ini biasa dijadikan dalil oleh para ulama kita, ketika melaksanakan sholat kemudian sudah dekat qomat atau sudah qomat, ya, maka kalau masih bisa disempurnakan dengan cara yang cepat, disempurnakan. Kenapa? La tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kalian. Kalau lagi sholat sunnah kemudian qomat atau dekat-dekat qomat, kalau bisa disempurnakan secepat mungkin. Yang penting tidak usah lakukan sunnahnya, lakukan wajib rukunnya saja. Ya, karena itu masuk dalam bagian tidak membatalkan amalan. Ya, dan salah satu cara untuk membatalkan amalan sholat yang sudah dekat dengan qomat dan masih di awal sholat adalah, satu diantaranya disebutkan oleh para ulama kita adalah salam ketika mengakhiri sholat. Ya. Ini diantara ulama kita mengatakan, satu diantara menghindari untuk membatalkan amalan adalah salam ketika mengakhiri sholat, meskipun kita berdiri, meskipun kita duduk karena sudah qomat, ya langsung kita salam ke sebelah
ke sebelah kanan untuk mengakhiri amalan, tidak langsung meninggalkan, tapi menutup amalan, ya, tidak membatalkannya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Orang kafir dan yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini pesan setelah ini 1 2 3 4 ayat terakhir, pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Jangan kalian merasa lemah. Ya, karena panggilan untuk berjuang ini selalu saja ada hembusan-hembusan dari syaitan untuk melemahkan. Allah mengatakan fala tahinu, jangan lemah. Ya, jangan lemah karena kalian wa tad'u ila salmi, karena kalian itu mengajak kepada keselamatan. Kita berjihad ini, berjuang ini bukan untuk merusak, tapi mengajak kepada keselamatan. Ya. Wa antumul a'launa, karena kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi di kedudukannya daripada orang-orang kafir. Wallahu ma'akum, dan Allah akan senantiasa bersama kalian. Walayyatirakum a'malakum, dan tidak akan membatalkan amalan-amalan kalian. Ya, ini di penutup ayat ini pesan mendalam tentang kehidupan dunia yang kita sekarang geluti. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sungguh kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Ya, permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu, jika kalian beriman, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, yu'tikum ujurakum, Allah akan berikan balasan kepada kalian. Wa la yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak akan minta harta kalian semuanya. Perjuangan ini tidak minta harta kalian semua, tidak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yas'alkum amwalakum. Allah ketika ada peluang kebaikan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak minta uang kalian semua, tidak. Ini kata Allah sendiri, wala yas'alkum amwalakum. Tidak minta uang kalian semua, harta kalian tidak. Ya, iyas'alkumuha. Karena jika Allah Subhanahu wa taala meminta harta kalian semua, fayuhfikum, maka kalian akan menyembunyikannya, tabkhalu, dan kalian akan bakhil, wa yukhrij adghadakum, dan Allah akan mengeluarkan penyakit-penyakit hati, ya, dari diri kalian dengan memberikan informasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak juga untuk meminta full apa yang kita punya, tapi sesuai dengan kemampuan. Ayat terakhir dari surah Muhammad kita tutup, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian ini, ya, dipanggil untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Muhammad ini kalau di awal ayatnya tentang orang yang mengikuti Muhammad, maka di ujung ayatnya adalah orang-orang yang berinfak. Ya, artinya mereka-mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan infaknya. Dikenal dengan infaknya karena para sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, mereka betul-betul berinfak dengan cara yang luar biasa. Ya, ketika perang Tabuk, perang terakhir yang Nabi lakukan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bantuan dari sahabat yang tidak main-main, sampai Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Umar dengan setengah hartanya, dan sahabat-sahabat yang lain, karena memang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tuntutan untuk berinfak, tuntutan untuk mengeluarkan penyakit hati dengan berinfak. Ya, kalian ini ketika diminta untuk berinfak di jalan Allah, faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang bakhil. Ada yang bakhil. Ya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, maka sungguh dia bakhil untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalian maha miskin, dan kalian orang-orang miskin. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang punya perbendaharaan langit dan bumi. Ketika Allah minta sedikit dan kita berikan, Allah akan balas dengan yang lebih besar. Ya, tapi ketika kalian tidak mau berinfak, maka ingat Allah maha kaya, kalian adalah orang-orang miskin. Diperingatkan, ya.
wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian tidak mau mengikuti apa yang menjadi aturan dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menghilangkan kalian dari bumi dan akan mendatangkan orang-orang yang akan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita ini kalau tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengganti kita dan Allah akan mendatangkan generasi lain yang mampu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, dengan berinfak, dengan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penutup dari tafsir ayat surah Muhammad yang berjumlah 38 ayat. Hal-hal yang ada di dalam surah ini tidak terlalu banyak yang susah, halnya mudah dipahami, tapi yang berat adalah pengamalannya. Karena ini masalah pengorbanan, masalah perjuangan, masalah menyisihkan sebagian harta, dan harta itu memang ya jiwa kita itu sangat senang dengan harta itu, dan senantiasa kita waspada dari sifat kemunafikan. Tapi waspada dari sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan ini siapapun bisa terkena. Ya. Meskipun kemunafikan itu tidak semuanya mengantarkan kepada kekafiran. Ya. Yang dibahas di dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang jelas kekafirannya dan mereka orang yang betul-betul munafik tulen. Tapi ada beberapa amalan yang akan mendekatkan seorang kepada sifat-sifat orang munafik yang disebut dengan nifak amali. Karena nifak itu ada dua, nifak amali, nifak i'tiqadi. Nifak amali, kemunafikan lewat perbuatan yang disebutkan dalam hadis. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia berikan amanah dia mengkhianati. Ini bukan munafik yang menuju kekafiran, tidak. Ini tidak kafir, karena munafik itu fid darkil asfali minan nar. Munafik itu di paling bawah keraknya neraka. Artinya mereka lebih dahsyat daripada orang kafir. Tapi yang dilakukan oleh orang yang berdusta, kemudian tidak amanah dalam pekerjaan, kemudian janjinya tidak sering ditepati, apakah ini sudah masuk dalam kondisi kafir? Tidak. Cuma kalau dia mengulang-ulangi itu berkali-kali dan merasa nyaman, dikhawatirkan masuk ke dalam kubangan kemunafikan. Dikhawatirkan, tapi tidak menghukumi. Tapi orang yang menyembunyikan memang dalam hatinya seperti dalam ayat-ayat ini, itu mereka orang-orang munafik yang tulen. Dan kami ingatkan sekali lagi bahayanya orang munafik ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang beriman itu dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, kemudian 2 ayat selanjutnya tentang orang kafir, dan 12 ayat selanjutnya tentang orang-orang munafik. Saking kerasnya orang munafik ini, Allah jelaskan 12 ayat. Ya. Kalau orang kafir cuma 2, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim khatamallahu ala qulubihim. Cuma itu ayat tentang orang kafir di awal surat Al-Baqarah, ya. Adapun orang-orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dari situlah sampai 12 ayat berikutnya itu tentang orang-orang munafik. Artinya orang munafik ini susah karena dia bersama kita. Perlu untuk dijelaskan lebih banyak karena dia bersama kita. Karena dia salat bersama kita. Dan ketika Nabi SAW hidup, mereka salat bersama Nabi. Puasa bersama Nabi juga. Tapi mereka orang munafik. Yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Dan sekali lagi, orang munafik itu tidak muncul kecuali setelah perang Badar. Ingat rumusnya. Orang munafik tidak muncul kecuali setelah perang Badar. Sebelum perang Badar belum ada orang munafik. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.
kemunculan orang munafik itu setelah kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Sebelum perang Badar tidak ada orang munafik, entah beriman atau kafir. Tapi setelah kemenangan perang Badar yang gemilang membuat beberapa orang merasa risih dan ingin juga bersama Nabi, tapi ingin juga bersama kaum kafir dalam beberapa hal. Akhirnya muncullah orang-orang munafik. Jadi ini rumus yang perlu untuk kita bawa ketika kita belajar tentang kemunafikan, maka mereka tidak muncul kecuali setelah perang Badar. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Jika ada pertanyaan yang disampaikan, silahkan. Entah berkaitan dengan pelajaran dari surah ini, atau mungkin dari surah yang lain, atau pertanyaan yang lain, maka kami berikan kesempatan kepada jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di awal-awal disinggung bahwa perbuatan manusia yang buruk itu tidak sepenuhnya dari dia pribadi, namun itu adalah kuatnya pengaruh syaitan atau iblis dalam dirinya. Yang di sini yang kami tanyakan, apabila memang sebuah perbuatan rutin, perbuatan salah itu dilakukan secara terus-menerus, apakah memang itu tetap dikatakan pengaruh iblis meskipun itu sudah berusaha dinasihati, diperbaiki, tapi tetap itu diulang-ulang terus, apakah itu memang tetap dikatakan pengaruh iblis? Syukur. Ya, sesuatu yang sudah menjadi sifat kayak berulang-ulang dan menjadi tabiat seseorang itu, apakah kita katakan bahwa ya itu masih perannya iblis? Ya, sekali lagi ya, sifat atau akhlak itu ada yang tinggi dan ada yang pertengahan dan ada yang biasa-biasa saja. Kalau kita mengambil sifat yang biasa-biasa saja atau pertengahan, ya kita akan menyalahkan orang itu. Kita akan menyalahkan. Tapi ketika kita mengambil akhlak yang paling tinggi, maka kita tidak akan menyalahkan mereka. Tapi menyalahkan setan yang telah menjerumuskan mereka. Itu akhlak yang paling tinggi. Apakah semua orang bisa seperti itu? Ya, kita katakan tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya yang disebutkan dalam Al-Quran yang melakukan seperti itu ya Nabi Yusuf, ya, Nabi Muhammad SAW ketika Fatuh Mekah, ya, tahun ke-8 Hijriah Nabi masuk ke Mekah, ya, semua orang kafir Quraisy sudah berada di depan Nabi. Mereka sekarang ini pasrah. Nabi mau apakan karena mereka sudah mengusir Nabi. Ya. Mereka sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan itu sudah biasa mereka lakukan. Nah, Muhammad SAW datang dengan posisi sebagai orang yang menang dan penguasa di Mekah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi yang beliau lakukan ketika itu adalah mengumpulkan mereka, kemudian mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Ya. Saya akan mengatakan hari ini kama qala Yusuf, dalam beberapa buku Sirah Nabawi ya. Ada riwayat yang mengatakan, hari ini saya akan mengatakan kepada kalian sebagaimana yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Ya, kalian tidak punya masalah hari ini. Kan jelas. Yang menyusun kejahatan, yang membiayai, yang mengatur otaknya itu jelas-jelas depannya. Bisa saja Nabi mengatakan habis semuanya, kan gampang.
Tapi karena akhlaknya Nabi tinggi sekali, jadi sikap yang beliau juga ambil tinggi. Tapi ketika akhlaknya orang pertengahan atau biasa-biasa saja, maka apa yang menjadi keputusannya itu sesuai dengan tingkatan akhlaknya. Jadi tingkatan akhlak ini tidak semua orang bisa lakukan. Ya, cuma Allah mengatakan seperti ini sebagai bentuk menunjukkan bahwa inilah akhlak yang luar biasa. Ya, sampai pada titik di mana dia tahu dan menjadi sifatnya orang kafir Quraisy untuk melanggar, untuk mengintimidasi dan seterusnya, itu sifat mereka. Tapi ketika Nabi sampai pada puncak posisi penguasa Mekah ketika itu, Nabi mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada kesalahan kalian hari ini. Kesalahannya jelas, sejarah mencatat dengan luar biasa kesalahan mereka. Tapi Nabi langsung mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada kesalahan kalian. Itu akhlaknya orang-orang yang tinggi jiwanya, besar keimanannya. Jadi akhlak itu sama dengan rezeki. Ya, sama dengan rezeki. Makanya sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi kepada kalian akhlak yang mulia itu, ada yang dapat lebih, ada yang dapat sedang, ada yang dapat biasa, sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang di bawah. Begitulah akhlak. Karena Allah yang membagi, sebagaimana membagi rezeki. Jadi ini menjadi sikap bagi yang punya akhlak yang sangat-sangat mulia. Apakah orang yang mengambil sikap tidak seperti itu salah? Tidak juga salah. Kenapa? Dia bersikap sesuai dengan kondisinya. Memang kamu ini perlu dibalas. Apakah salah? Tidak salah juga. Tapi ketika mencari yang terbaiknya, itulah akhlaknya para nabi. Ya, ini barangkali. Allah Ta'ala alam. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita sudah pelajari surah Muhammad. Sisa bersiap mengamalkan apa yang menjadi petunjuk dari surah Muhammad ini. Ada satu pertanyaan yang datang dari sahabat kita di YouTube, Ustaz. Oh, Masya Allah. Dari saudara Najib Abdul Qawi, beliau mengatakan, alhamdulillah Al-Quran solusi problematika kehidupan sehingga terwujud. Bukan, salah. Yang di bawah, dari Guru Idam Official, yang di atas komen saja. Mohon penjelasan Ustadz terkait kemunafikan karena meninggalkan sholat Jumat. Ini pertanyaannya. Meninggalkan sholat Jumat? Nah. Iya, meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat Jumat berturut-turut selama 3 kali, ada ancaman memang akan dikunci hatinya tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur. Orang meninggalkan sholat Jumat karena apa? Dia sopir, Ustaz. Nah, dia boleh meninggalkan. Kenapa? Kalau ke daerah pergi, dia musafir, dia tidak wajib Jumat, dia boleh mengqasar. Tapi orang yang mukim, karena syarat sholat Jumat itu mukim, dia tinggal di sebuah tempat, ya, kemudian dia sehat, ya, dan dia laki-laki, dan dia kalau dalam pembahasan fikih, dan dia bukan budak. Maaf, budak itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Dalam pembahasan fikih, ya, dia adalah seorang yang merdeka, kemudian dia mukim, ya, balik dan tidak sakit. Nah, ini yang wajib sholat Jumat. Jadi yang tidak mukim, ya, yang punya uzur karena kesehatannya, ya, kemudian dia bukan budak, dan misalnya dia budak, dia tidak mukim, dan dia sakit, ya, ini ada beberapa hal yang buat dia tidak melakukan sholat Jumat itu. Ya, kenapa budak tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat? Karena dia sibuk dengan melayani tuannya. Ya, karena dia sibuk melayani. Kita sempat membahas masalah budakan sebelumnya. Ya, satu di antara poin yang tidak diwajibkan kepada budak itu, sholat Jumat tidak wajib. Karena kalau tuannya pulang dari masjid, dia harus siap dengan apa yang menjadi kewajibannya. Bukan lagi dia pulang juga lari kemudian menyiapkan, tidak. Dia harus siap sebelum tuannya datang.
Jadi bagi mereka yang meninggalkan sholat tanpa uzur, dia tidak musafir, dia juga tidak sakit, dan dia juga tidak dalam posisi yang punya kondisi yang sangat terdesak, maka hati-hati jika meninggalkan 3 kali berturut-turut. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hati mereka, dan ketika mengunci hati mereka maka kemunafikan itu akan muncul, dan itu adalah awal dari keburukan. Ya, itu barangkali. Barakallahu fikum. Nah, ya, silakan. Ya. Syukur Ustaz atas waktunya. Ini Ustaz mungkin kami tanyakan, kadang ada ikhwah yang mungkin saling mengingatkan Ustaz ya, mengingatkan kesalahannya. Ya, niatnya baik, tapi kadang ikhwah yang lain itu atau temannya ini menganggap dia mencari-cari kesalahannya Ustaz. Jadi akhirnya bukan kebaikan yang muncul, tapi muncul perpecahan di situ. Yeah. Mungkin bisa ada nasihatnya Ustaz ya. Syukran. Ya, memang kita ini berhadapan dengan manusia yang tidak satu sifat. Ya, ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang biasa-biasa saja, dan itu ya Allah alam, kami selama menghadapi orang-orang dengan beberapa sifat yang banyak dari beberapa negara, memang ada orang itu yang dia santai saja, dia tidak mau pusing, mau bilang apa, mau masak apa, dia tidak mau pusing. Tapi ada orang sedikit saja itu sensitif, itu ada seperti, dan betul-betul itu ada. Ya, ada jiwanya seperti laki-laki tapi jiwanya itu mirip-mirip ke sensitifnya perempuan. Itu ada juga seperti itu. Ya, bagaimana cara kita agar bisa berinteraksi bersama orang-orang seperti ini? Ya, istilahnya Nabi SAW mengatakan, umirna an nunzilan nasa manazilahum. Ya, kata Nabi, kami diperintahkan untuk bergaul kepada manusia sesuai dengan kondisi-kondisi mereka. Ya, kalau kita tahu dia suka tersinggung, jangan cepat-cepat mengangkat perkara yang tidak dia suka. Tapi ada ikhwah, memang ada orang yang biar kita singgung dia senang. Kenapa? Merasa diperhatikan. Apalagi biasa orang timur, perkataan-perkataan yang agak sedikit kasar, ya, biasa menyebutkan nama-nama, biasa menyebutkan nama-nama yang kurang nyaman sebenarnya, tapi buat mereka itu adalah penghormatan. Oh, kamu ini, disebutkan nama hewan tertentu misalnya, itu bukan penghinaan, itu bentuk kedekatan. Nah, tapi jangan bicarakan seperti itu ketika bersama dengan teman-teman dari barat Indonesia. Nah, itu sensitif. Jadi perlu memang fannut ta'amul, seni dalam berinteraksi kepada manusia. Dan Nabi SAW berinteraksi kepada orang itu ya beda-beda, tidak satu jenis cara interaksi beliau, karena itu seni. Ya, seni itu tidak ada aturannya. Kenapa tidak ada aturannya? Kita yang paling tahu aturannya di lapangan. Tidak ada aturan mainnya begini tidak. Karena dia seni, Anda yang paling paham bagaimana mengkondisikan ketika di lapangan. Tapi ikhwah-ikhwah juga yang cepat tersinggung, ya harus sadar juga, ya, bahwa Anda tinggal bersama masyarakat. Ya, kalau memperturutkan ya perasaan, ya tidak akan jadi pekerjaan ini. Ya, tidak akan jadi pekerjaan ini. Perlu ada timbal balik agar saling memahami. Ya, barakallahu fiikum. Ya. Alhamdulillah, mungkin sudah selesai ya. Alhamdulillah, demikian. Insyaallah kita akan nanti sambung dengan surah yang lain pada pertemuan yang disampaikan selanjutnya. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini bisa memberikan warna terbaru, warna yang baru. Kalau kita membaca Al-Quran, jangan selalu yang menjadi tujuan kita adalah menyelesaikan bacaannya. Tapi satu di antara tujuan kita, meskipun ulama kita membagi dua, seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah seorang anggota mufti fatwa di Timur Tengah, beliau mengatakan membaca Al-Quran itu ada dua jenisnya. Membaca Al-Quran untuk khotam dan membaca Al-Quran untuk tadabbur. Jadi khususkan memang ada baca Quran untuk khotam saja. Ini memang kita jam sekian memang ini untuk khotam. Tapi ada bacaan Al-Quran untuk apa? Untuk tadabbur. Itu yang pelan. 5 ayat, 10 ayat, lihat-lihat. Ya, apa yang menjadi pesan-pesan dari surah ini? Apa yang menjadi pesan-pesan dari ayat ini?
Jadi jangan buru-buru. Tapi ingat, ada juga bacaan untuk khatam ya. Bacaan untuk khatam ada, itu khusus. Tapi bacaan untuk tadabbur, untuk mengambil pelajaran itu juga khusus untuk kita agar menjadi orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.